Dari wakil kan ada organisasi kan ada struktur ya, ketua, sekretaris, bendahara, terus ada apa namanya koordinator lainnya ya. Nah, contohnya saya akan bacakan. Yang pertama itu ada wakil ketua. Wakil ketua mempunyai 4 program. Yang pertama, kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu penguatan kebanseran di tingkat PAC dan ranting. Penguatan kebanseran di tingkat PAC dan ranting. Nah, itu. Wakil ketuanya itu kebetulan sahabat Abdul Rohim. So, kalau ada yang belum tahu, sahabat Abdul Rohim adalah wakil ketua 1 di PAC. Yang kedua, konsolidasi pengurus Banser di tingkat Satkorcap sampai Satkorkel. Nah, itu ya tugasnya. Yang ketiga, membantu dan merencanakan program pelatihan kebanseran. Nah, nanti dia ini akan bersinergi dengan Satkorion PAC, yaitu sahabat Marwi. Yang keempat, mensosialisasikan dan perencanaan KTA kepada anggota Banser se-Kecamatan Grogak. Nanti dia akan bersinergi dengan sekretaris. Kebetulan saya selaku sekretaris 1, sekretaris 2 sahabat Irfan dari Pengulon, sekretaris 3 Bapak sahabat Malik dari Pemutaran. Tuh. Terus wakil ketua 2. Yang pertama, penguatan jajaran pengurus tingkat PAC hingga ranting. Wakil ketua 2 ini adalah sahabat Ilham dari Pengulon. Itu. Sasarannya adalah pengurus PAC Gerogak dan ranting untuk menguatkan. Yang kedua, silaturahmi ke para pemangku NU di tingkat MWC hingga ranting NU. Nah, kebetulan kemarin sudah beberapa tempat sudah kita kunjungi. Selanjutnya nanti insya Allah di PRNU ranting Gerogak ya, pimpinan ranting NU Gerogak. Yang ketiga, silaturahmi ke PAC se-Kabupaten Buleleng. Ini tugasnya ini. Nanti dia sampai ke PAC Tejabule, ini tugasnya Pak Ilham, sahabat Ilham itu. Terus bidang sekretaris. Yang pertama, pendataan anggota meliputi KTA, kartu tanda anggota ini. Terus pendataan anggota dari tingkat PAC dan ranting, ini tugasnya sekretaris ya. Terutama KTA ini kita harus minimal terdata di pusat, karena yang mengesahkan itu adalah pusat. Kita kan sudah punya, kemarin itu kan sudah daftar di KTA online. Nah, bagi yang belum, mungkin nanti bisa di konsultasikan ya, bisa mencari saya. Yang kedua, pelatihan administrasi dan tertib administrasi. Nah, ini saya kenapa kita sangat menekankan pelatihan administrasi, karena kan sudah jelas di dalam ruh sebuah organisasi, administrasilah yang sangat dibutuhkan. Kalau administrasinya amburadul, tidak jelas, hanya memakai konsep katanya lah, ini anggota lah, contohnya seperti itu, ya nanti akan kesulitan ke tingkat selanjutnya, pendataan seperti itu. Jadi apalagi kita ketahui bersama bahwa kalau saya dengar anggota-anggota yang dulu itu ada loh KTA-nya kan gitu. Kemarin saya lihat waktu itu di rumah Pak Musnar itu ada anggota sepuh
Info itu ada kartu anggotanya loh, pada tahun berapa itu, zaman PKI itu loh, itu ada terdata itu. Jadi ini sangat dibutuhkan. Dan di administrasi Ansor sendiri itu menurut ADART-nya ya, anggaran dasarnya itu ada 12 surat keputusan tentang keansoran. Nah, kita harus mulai menatap itu ya, harus mulai sedikit demi sedikit mengetahui hal tersebut. Di situ ada 12 SK, terutama tentang administrasi perlengkapan keansoran, yang dimana saya contohkan administrasi keansoran itu ada 3 tingkatan ya. Contohnya ada anggota biasa atau anggota khusus, ada anggota luar biasa, ada anggota kehormatan. Ini perlu kita pahami. Kalau dia anggota biasa ya mendaftar memakai syaratan KTP itu umurnya dari 25 ya. Pokoknya dia maksimal umurnya 45 tahun itu adalah anggota biasa. Tapi kalau di atas 45 tahun ke atas itu merupakan anggota luar biasa, sangat luar biasa. Itu butuh patut kita apresiasi. Dengan umur yang lebih dari dikatakan melebihi pemuda masih ikut mengabdi di Ansor itu. Terus ada namanya anggota kehormatan. Nah, anggota kehormatan ini orang yang berdedikasi atau membantu setiap kegiatan-kegiatan Ansor itu. Mungkin bisa setiap kegiatan Ansor mereka bantu dari pendanaan, dari segi moral, itu bisa kita buatkan sebagai anggota kehormatan itu. Kan banyak kita sering seperti para kiai-kiai yang habis isi datang ke kegiatan Ansor, kita beri itu baju kehormatan, jaket Banser, nah, itu anggota kehormatan ya. Tapi tidak terdata. Yang terdata itu adalah anggota biasa dan anggota luar biasa itu. Terus ada lagi namanya janji kepengurus, janji Ansor, janji pengurus Ansor itu ada. Terus ada namanya akreditasi organisasi itu. Terus yang selanjutnya ada Mars GP Ansor. Terus ada namanya pelatihan tentang mikro dan makro di dalam ekonomi. Itu ada itu administrasinya. Terus ada masalah administrasi kelengkapan, dan yang terakhir itu ada administrasi kebanseran. Nah, kalau kebanseran ini sangat banyak, ada 37 halaman itu ya yang saya pelajari. Nah, oleh karena itu nanti kita butuh waktu lain, terutama kita memerlukan ketua dan sekretarisnya untuk ada pelatihan tentang tertib administrasi. Kemarin baru 1 item yang digondol itu, baru 1, dan itu belum maksimal ya. Itu baru 2 jam itu. Ya minimal berapa jam nanti ya? Itu. Selanjutnya di bendahara. Bendahara mempunyai 2 kegiatan. Yang pertama infak atau sedekah. Nah, tujuannya ini agar semua anggota atau ranting itu memiliki biaya operasional itu ya. Setiap ranting itu memiliki dana operasional. Tuh. Sasarannya itu dah dari tingkat PAC sampai ranting. Terus yang kedua pemberdayaan ekonomi anggota. Nah ini, jadi ini program bendahara itu langsung berkoordinasi dengan ketua. Sebagaimana kita ketahui bahwa Pak Ketua selama ini sudah berusaha
untuk mencari link-link agar kita bisa membangkitkan kebangkitan kekuatan ekonomi umat gitu. Dan ini sejalan dengan ADART di Ansor sendiri, bahwa ada namanya penguatan ideologi, terus tentang Majelis Ta'lim Rijalul Ansor, dan yang ketiga adalah tentang kesejahteraan anggotanya, kebangkitan ekonomi umat itu. Makanya dalam periode ini Bapak Ketua sangat menggebu-gebu ya, bersemangat bagaimana caranya kita sebagai organisasi yang sangat-sangat besar, seluruh dunia kita loh terbesar, bisa membangkitkan ekonomi ini. Itu tentunya ini tidak lepas dari namanya dukungan dari setiap ranting begitu. Ini hanya kulit-kulitnya saja ya, biar cepat. Terus di bidang olahraga dan kebudayaan itu ada namanya kegiatan ngaji budaya. Ngaji budaya ini meliputi ekonomi, sosial, budaya, dan kebangsaan. Nah, kita tentunya di setiap anggota harus memiliki pikiran seperti itu, bahwa kan ada kita setidaknya memahami politik, budaya, kebangsaan itu bagaimana sih kita dalam tahun-tahun ini. Karena kan kita ketahui bersama bahwa sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama, sejarah berdirinya organisasi Ansor tidak lepas dari namanya keadaan politik pada waktu itu. Kalau kita baca sejarahnya, kita kupas tuntas, kita akan tahu di sana selain namanya pertarungan ideologi, di sana adanya tentang politik. Kan sejarah NU dulu pernah mengikut menjadi partai politik pada zaman itu, pernah. Ya, nanti itu akan dibahas oleh yang ahlinya. Jadi, kita insya Allah akan mengundang beberapa ahli yang ahli di bidang tersebut itu. Kita bisa diskusi di sana. Terus di bidang ideologi dan kaderisasi ada 2 program. Yang pertama pengajian bulanan seperti ini. Setiap bulan kita kumpul bersama, ngopi-ngopi bareng ya, itu ya, ngobrol pintar. Jadi kalau ngopi-ngopi nggak ada hasilnya bukan ngobrol pintar namanya ya. Minimal ada hal yang harus kita bawa gitu. Terus yang kedua pengkaderan kegiatan Ansor. Nah ini tugasnya ideologi dan kaderisasi, pengkaderan kegiatan Ansor. Ini saya katakan kaderisasi ini ruhnya atau dalam sebuah organisasi. Tanpa kaderisasi yang benar, maka organisasi itu akan semakin redup. Ini tugasnya sangat berat bagian kaderisasi. Nah, itu sahabat Isnaini. Nah, sahabat Isnaini dari Cukam Bawang itu koordinatornya. Dan Imam ya. Sahabat Imam Komaruzaman dari Gondol itu. Di bidang lingkungan hidup mengadakan kegiatan clean up di Pulau Menjangan. Nah itu kemarin sudah alhamdulillah sudah terrealisasi karena ada beberapa hal, jadi yang bisa berangkat tuh hanya PAC ya sama beberapa ranting dari penjarakan itu. Alhamdulillah sudah terrealisasi. Terus ada informasi iptek dan kajian strategis, bidang informasi iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi dan kajian strategis. Itu koordinatornya sahabat Ahmad Syarifuddin Bahar Shah. Nah,
Kalau nggak tahu Bapak Ahmad Syarifuddin Bahasa, itu biasa dipanggil Bang Bul atau Bang Agus, itu ada yang di belakangnya. Mantan sekjen periode sebelumnya, ya. Beliau masih mau mengabdi di BAC, padahal beliau adalah seorang ketua Banar, Badan Ansor Anti Narkotika di tingkat BC. Ya. Kegiatannya yang pertama pembuatan ucapan selamat. Nah, selamat ini maksudnya di kegiatan hari raya, kegiatan apa namanya? Kegiatan hari-hari besar lah, seperti itu. Ini tugasnya ya. Alhamdulillah setiap kegiatan kan adalah memenya itu ya. Yang kedua akan mengadakan live streaming kegiatan. Jadi setiap ada umpamanya kegiatan di pengajian atau kegiatan-kegiatan yang sekupnya Ansor, maka insya Allah akan kita adakan live streaming di sana. Terus yang ketiga pelatihan jurnalistik. Nah, jurnalistik itu kemarin sudah kita adakan di Pondok Pesantren Nurul Jadid Pemutaran, ya kan, seluruh ranting sekecamatan Goroga. Nah, tujuannya itu agar kita mampu berdakwah di bidang media sosial. Jadi kemarin harapan kita bersama yang sudah mengikuti pelatihan kemarin minimal bisa menularkan ilmunya, beritahu kepada anggota-anggota ranting yang lain itu. Tapi kalau pelatihannya sudah, tinggal realisasinya ya. Yang kemarin itu ya, realisasinya ya mohon diwujudkan ya, seperti itu. Di bidang kebanseran, Bapak Koryon ya, sahabat Marwi. Yang pertama, penguatan kebanseran di tingkat ranting. Penguatan kebanseran di tingkat ranting. Tujuannya memperkuat solidaritas antar anggota Banser sekecamatan Grogga. Ini seluruh ranting sasarannya. Terus yang kedua, konsolidasi pengurus Banser tingkat Satkoryon dan Satkorkel sampai Satkorcam. Ini tujuannya itu untuk mempermudah berkomunikasi antar Satkorkel, Satkoryon dan Satkorcam. Wah, ini sampai ke cabang ya, karena harus satu komando. Yang ketiga, membantu dan merencanakan program pelatihan kebanseran. Nah, membantu dan merencanakan program pelatihan kebanseran. Nah, kebetulan saya baru Pak Ketua PC Banar tadi habis update status, insya Allah akan akan mengadakan namanya PKD kedua dan Diklatsar kedua. Ya, jadi yang mengadakan itu adalah setingkat PC, bukan PAC. Karena berbeda. Kalau di Jawa tingkat PAC itu bisa mengadakan PKD sendiri dan atau Diklatsar, tapi khusus Bali itu tingkat PC itu. Seperti itu. Nah, nanti Satkoryon dan Banser yang ditunjuk ya membantulah kegiatan ini demi terwujudnya kegiatan yang dari PC. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, beberapa rapat kerja yang telah disepakati bersama oleh seluruh jajaran pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor. Dan harapan kami, mari kita bersama-sama untuk saling mendukung setiap kegiatan yang telah direncanakan agar Ansor di Kecamatan Goroga ini tetap eksis seperti itu. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah dijelaskan hasil raker oleh sekretaris kami Bapak Huda yang sangat menggebu-gebu. Baik sahabat,
dari keterangan hasil raker tadi, mungkin kita di sini akan sharing, diskusi, atau mungkin dari sahabat-sahabat semua ada pertanyaan-pertanyaan atau ada hal yang ingin disampaikan kepada kami, saran, kritik dan saran pastinya yang ingin disampaikan. Di sini kita diskusi tentang masalah hasil raker yang disampaikan oleh